Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas mengenai aturan kosinus. Dimana untuk aturan kosinus kita misalkan sebuah segitiga sembarang, segitiga ABC, lalu sisi di depan A, sisi di depan sudut A ini kita beri nama A, kemudian sisi di depan sudut B ini kita kasih nama B, atau B ini adalah panjang AC, kemudian sisi di depan sudut C ini adalah C atau nama panjang AB. Nah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai aturan sinus, di mana untuk aturan sinus A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Ini adalah aturan sinus. Nah, dari aturan sinus ini, itu didapatnya untuk aturan sinus sisi di depan sudut per sin sudut sama dengan sisi di depan sudut per sin sudut. Nah, ini dia A per sin A, B per sin B, C per sin C. Digunakan apabila misalnya di sini diketahui dua buah sudut A dan B, lalu sisi B diketahui, maka kita dapat menentukan nilai dari A itu berapa. Atau kalau ke gambar, misalnya diketahui di sini sudut B, kemudian sisi B juga diketahui, lalu diketahui sudut lainnya seperti sudut A, maka kita dapat menentukan sisi di depan A ini. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang aturan kosinus. Aturan kosinus ini kita akan gunakan apabila misalnya ketiga sisinya diketahui. Nilai A atau panjang CB ini diketahui, kemudian panjang BA ini atau C itu diketahui, dan B diketahui, maka kita tidak bisa menggunakan aturan sinus. A diketahui, B diketahui, C diketahui, kita tidak bisa menggunakan aturan kosinus ini. Kita akan gunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus juga dapat digunakan apabila terdapat dua buah sudut yang mengapit sebuah sudut. Nah, misalnya di sini terdapat diketahui sudut B ini diketahui, lalu ada dua buah sudut yang mengapit sudut B ini yaitu A dan C, maka kita akan dapat mengetahui sisi depan sudut B ini. Atau contoh sudut lain yang mengapit yaitu sudut C ini. Sudut C diketahui, lalu terdapat sudut yang mengapitnya yaitu sudut A dan B, maka kita dapat mengetahui sisi di depan sudut C ini, yaitu ini dia. Dapat kita menentukan nilai C. Maka untuk menentukan aturan kosinus kita gunakan, kalau kita mau menentukan panjang sisi CB atau A, maka kita dapat gunakan rumusnya aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan, nah kalau dia ada dua buah sudut yang mengapit, C dan B nya diketahui, C dan B diketahui, lalu sudut A nya diketahui, kita dapat menentukan nilai A, yaitu dengan A kuadrat ditambah dua sudut yang mengapit tadi, yaitu sudut B dan C. Jika di sini diketahui sebuah sudut A, lalu terdapat dua sisi yang mengapit, yaitu B dengan C-nya juga diketahui, A-nya diketahui, B-nya diketahui, C-nya diketahui, kita dapat menentukan A, yaitu dengan rumus A kuadrat sama dengan kuadratkan dua sisi yang mengapit sudutnya tersebut, sudut A, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat lalu dikurang 2. Dikurang 2 apa? 2BC. 2B kali C dikali cosnya adalah cos A.
cos A. Sesuai dengan ini. Kemudian kalau misalnya yang diketahui itu adalah A dan C-nya diketahui, B-nya diketahui, kita dapat menentukan sisi B ini. Sama seperti langkah tadi juga, B kuadrat sama dengan dua sisi yang mengapit, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat, C kuadrat ya, C kuadrat dikurang 2 kali AC dikali cosnya cos B, karena B ini yang diketahui tadi, cos B. Dan untuk yang berikutnya, kalau dia C kuadrat, itu berarti kalau mau mencari C ini berarti A kuadrat tambah B kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 apa? 2A kali B, A B dikali cos ini cos C. Nah, ini kita gunakan untuk mencari salah satu sisinya. Sementara kalau seandainya diketahui ketiga sisinya, A, B, dan C ini diketahui, maka kita dapat gunakan bentuk yang berikutnya. Kalau kita lakukan atau kita rubah bentuknya yang ini, atau di sini kita dapat menentukan sudutnya. Kalau ketiga sisinya diketahui, A, B, dan C-nya. Kalau misalnya kita diminta menentukan sudut A, maka kita dapat tulis cos A sama dengan ini, cos A berarti sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Kemudian kalau mau mencari B-nya, kalau A, B, dan C-nya diketahui, kita dapat menentukan cos B-nya. Cos B-nya itu sama dengan yang ini, A kuadrat tambah C kuadrat, A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC atau 2A kali C. Dan untuk cos C-nya sama dengan yang ini, mencari cos C ini berarti A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Dan untuk lebih memahami konsep aturan kosinus ini tanpa kita mengetahui atau tanpa kita harus menghafal rumus aturan kosinus tadi, dengan aturan yang ada A, B, dan C-nya, karena nama segitiganya A, B, dan C-nya. Di sini kita akan pahami konsep aturan kosinusnya. Oke, untuk misalnya tadi sebuah segitiga sembarang, segitiga di sini tak ada namanya A, B, dan C, cuman yang pasti kalau diketahui misalnya di sini panjang sisi ini kita kasih namanya X dan ini Y, ya sepanjang X dan sepanjang Y, dan sudutnya ini namanya theta, maka kita dapat menentukan sisi di depan theta ini, sisi di depan sudut ini. Misalnya kita beri namanya Z. Nah, maka untuk aturan kosinus kita dapat mencari Z itu, yaitu Z kuadrat sama dengan dua buah sisi yang mengapit sudut ini, sudut yang berada di depan sisi Z, X kuadrat ditambah Y kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian dikurang 2 XY, 2XY dikali cos sudut yang di depannya ini yaitu theta, karena theta itu yang diketahui. Dan untuk menentukan sudutnya ini,
Kalau ketiga sisinya diketahui, X, Y, dan Z-nya diketahui, kita juga dapat memasukkan nilainya ke sini. Kita substitusi nilai X, Y, dan Z-nya, lalu kita akan dapatkan cos theta-nya, atau dengan merubahnya langsung. Untuk cos theta-nya itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang Z kuadrat per 2XY kurang 2XY, dapat cos theta. Untuk contoh, perhatikan gambar berikut, gambar sebuah segitiga sembarang, yaitu segitiga ABC, di mana jika sudut A-nya 60 derajat, ini panjang AB-nya ini 6, AB ini 6, dan panjang AC ini 4. Tentukanlah panjang BC. Berarti yang ditanya itu ini berapa panjang BC. Nah, kalau yang 6 ini adalah panjang AB atau sisi di depan sudut C, atau ini namanya C. C-nya itu sama dengan 6, dan yang 4 ini, sisi AC ini adalah sisi yang berada di depan sudut B, yaitu kita kasih nama B-nya itu 4. Yang ditanya itu adalah BC. BC itu adalah sisi yang berada di depan A. A-nya itu sama dengan BC, atau BC-nya itu berapa. Oke, kita dapat jawab. Apakah menggunakan aturan sinus atau kosinus? Nah, kalau kita menggunakan aturan kosinus, berarti karena di sini sudut yang diketahui A, karena kita mau mencari A-nya ini, maka sudut di sininya ada. Kita akan pakai sudut lainnya. Sementara di sini sudut C dan B-nya tidak diketahui, jadi kita tidak dapat menggunakan aturan kosinus. Kita akan pakai aturan sinus, kita akan pakai aturan kosinus, dimana untuk mencari A ini, sisi di depan sudut 60 derajat ini, yaitu untuk A kuadrat sama dengan A kuadrat, yaitu sisi yang mengapit 4 sama 6, yaitu sisi B. Boleh kita buatkan B atau boleh langsung ke sini. Kalau kita udah paham konsepnya, langsung ke sisi yang mengapitnya apa gitu. Tapi kalau tidak, kita buatkan dulu rumusnya, yaitu sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Itu sama dengan B-nya nilainya 6, B-nya 4. B-nya 4 berarti 4 kuadrat dikurang C-nya 6, 6 kuadrat dikurang 2 kali B-nya berapa? B-nya 4 kali 6 dikali cos 60 derajat. Cos A-nya itu 60 derajat. Kita hitung. Ini B kuadrat tambah ya. Ditambah. Kita sama dengan 4 dikuadratkan 16 ditambah 6 dikuadratkan 36 dikurang 2 kali 4 8 dikali 6 48 dikali cos 60. Cos 60 itu nilainya setengah, sama dengan 16 ditambah 36 52 dikurang 48 kali setengah, 48 kali 1 48 dibagi 2 24. Kita kurangkan 52 dikurang 24 sama dengan 28. Di sini kita dapatkan A kuadratnya sama dengan 28, dan untuk nilai A yaitu akar dari 28.
akar dari 28 sama dengan kita sederhanakan. Dia tidak ada, kita sederhanakan, berarti 4 kali 7 nilainya 28, akar 4 nilainya 2, akar 7 tidak ada, berarti tetap dalam akar, jadinya 2 akar 7. Hanya dapat nilainya 2 akar 7 sini. Nah, sebenarnya kalau kita udah paham konsepnya, kalau kita mau menentukan sisi di depan ini, kita tahu kita menggunakan aturan kosinus, kita dapat aja langsung ke sini bentuknya. A kuadrat, ini kita mau cari A kuadrat, atau BC-nya berapa? BC-nya itu sama dengan A. BC-nya itu atau A itu sama dengan sisi yang mengapit ini, 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 4 kali 6, kemudian dikali cos 60 derajat. Seperti ini, kita bisa langsung lalu kita jabarkan seperti langkah. Hingga kita dapatkan untuk BC-nya, tadi dikatakan BC-nya itu sama dengan A, dan A itu nilainya 2 akar 7. Contoh berikutnya, diketahui segitiga PQR dengan PQ sama dengan 2 akar 3 dan QR sama dengan 1 dan PR sama dengan 7. Jika sudut Q sama dengan theta, tentukan theta. Jadi sini artinya sama aja, yang ditanya itu adalah tetap sudut Q. Jadi kita cari tetanya berapa, maka kita akan mendapatkan sudut Q itu berapa. Oke, hal pertama yang kita lakukan biar lebih gampang dalam menyelesaikannya adalah dengan menggambarkan segitiga. Jadi kita gambarkan segitiga sembarang. Nah, misalnya ini. Nah, kita kasih namanya segitiga PQR. Ini PQR dengan PQ 2 akar 3, panjang P ke Q ini 2 akar 3. Kemudian QR, Q ke R ini 1 dan PR ini akar 7. Yang ditanya jika sudut Q, jadi sudut Q ini namanya theta. Ini namanya theta. Jadi tentukan tetanya itu berapa. Jadi di sini kita lihat gambarnya, ternyata ketiga sisinya di sini diketahui. Nah, sekarang kita kembali ke rumus yang tadi telah dijelaskan. Nah, ini dia. Jadi kalau untuk yang ini itu kita menentukan sudutnya, cosnya itu berapa dengan syarat ketiganya diketahui. Jadi kalau misalnya kita di sini mencari sudut A seperti ini, ya, atau kita mencari yang B aja, kita mencari cos B itu berapa. Nah, ini maka dua sudut yang mengapitnya A dan C itu A kuadrat C kuadrat dikurang sama sudut di depannya, sisi di depan sudut yaitu B kuadrat per 2 kali sudut yang mengapit A C. Ini dia, A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Kita kembali ke sini. Jadi kalau kita mau menentukan sudut Q ini, kita karena mau nanya theta, jadi kita cari sudut Q-nya berapa. Berarti untuk cos Q sama dengan jumlah untuk sudut yang mengapit 2 akar 3 ditambah 1, kita tulis 2 akar 3, kita kuadratkan ditambah 1, karena di sini yang sudut yang mengapit adalah 2 akar 3 dan 1, dia mengapit Q, dikurang sisi di depan sudutnya yaitu akar 7, dikurang akar 7 dikuadratkan per 2 kali
sudut yang mengapit, yaitu 2 akar 3 sama 1. 2 akar 3 sama 1 sama dengan 2 pangkat 2, 4 akar 3 pangkat 2 berarti akar 3 kali akar 3, 3 ditambah 1 dikuadratkan 1 dikurang akar 7 dikuadratkan berarti akar 7 kali akar 7 nilainya 7 per 2 kali 2 4, 4 kali 1 4, 4 per akar 3 4 akar 3 ya, 4 akar 3 kita jumlahkan sama dengan 4 kali 3 12 12 ditambah 1 13 13 dikurang 7 6 per 4 akar 3. Oke, perlu diperhatikan di sini ada akar berarti dia tidak rasional atau belum rasional, dan kita rasionalkan dengan mengalihkan dengan akar sekawannya yaitu dikali dengan akar 3. Kita kalikan 6 kali akar 3 6 akar 3 per 4 dikali akar 3 kali akar 3 3 sama dengan 6 akar 3 per 4 kali 3 12. Atau kita sederhanakan 6 dan 12 nya sama-sama dibagi 6 jadinya 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2 akar 3. Setengah akar 3 ini adalah nilai dari cos theta. Koski ya, koski. Ini nilai dari koski. Atau cos theta sama aja. Karena sudut Ki itu di sini dikatakan dia sama dengan theta. Nah, ini baru cos theta, belum tetanya. Untuk mencari tetanya, jadi cos berapa yang nilainya setengah akar 3, yaitu 30 derajat. Jadi diperoleh di sini untuk sudut Q-nya sama dengan Q theta, atau theta, tentukan tetanya itu berapa, yaitu tetanya 30 derajat.